Ini masnya yang lagi up itu ini ya. Yang mase itu ya. Biasanya gimana itu kata-katanya itu gimana biasanya? Nggih mase niku dikasih info mase. Ini dari Kediri. Nggih. Karing Asem itu namanya Kula Talib Mas. Kang Talib. Nggih. Kalau panjenengan Titik. Mbak Titi. Istrinya nggih. Iya. Baru kemarin. Iya. Terus apa ceritanya? Lagi viral-viralnya ini loh. Ada youtuber datang ke rumah toh. Foto-foto. Main dong mas. Geni sama api bola api. Oh, bola api. Nah, tapi yang di apa sih Sing dirui. nah, sama youtuber itu yang tahu. Bukan sini yang tahu, tapi tamunya yang tahu. Dulu mas, kok ada seperti bola, tapi kok seperti api. Kejar ning pelem. Ini ning tanah. Malah zaman lagi up ya. Iya. Tapi niku langsung tembus Mas. Tembus. Segisan ini. Bapakku ambruk. Bapaknya sakit. Iya. Aku susah gak esok kudu mulai bengi ya. Kok pas tentang hotel kok ngopi ya. Omahku banjir sak di rumah. Banjir sak di rumah. Iya. Kok terus gentengku kok digayem pelangi kok minta. Lah, bareng ngoten. Kok terus pakku ambruk. Merinding saya beli cerita. Iya. Mungkin niku. Asli Mas niku. Ya berarti mikir-mikir jenengan siap untuk ikut datengin dukun santet lagi. Playoneh lho. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, pakai lagi. Bismillah mawar, hati-hati. Allah. Yakin. Jalan. Sini 2 kali, 3 kali jalan pelan mawar. Kalau mawar. Ya. Coba lihatkan ke kamera, kakinya berdarah-darah. Malam ini wes siap ya Mas ya. Wes Ya, Mas. tenang Mas. Wes ready Mas. Ready. Wes ready. Kita mau berangkat untuk nemuin dukun santet sama Mase. Dan alhamdulillahirabbil alamin, tempat yang kita bangun untuk memuliakan tamu-tamu kita yang datang, supaya mereka ketika datang ke Padepokan nyaman, ada tempat istirahatnya. Alhamdulillah.
Nah, nanti di sini dibikin musola sini sayang. Nanti ada musolanya sini. Pendoponya di sini nanti ada musola untuk pendoponya. Nggih. Assalamualaikum. Salam Mas. Nggih. Saking pundi, Kang? Ki ngriyo niku lho badhe kriyane bojo kula jepen jak padu ya jenengan. Oh, alah. Tak parane ngene Gus Samudin Mas arep. Oh, nggih, niki bener iki padepokan Urjat Nggih. Sejati nggih Gus Samudin. Nggih nggih nggih. Nggih, daftaran kemawon. Menika. Nggih, kok daftar yen nggih. Ben jak padu ya Mas. Wah, Umet aku rasane. monggo luput mawon. Niki nggih. Nggih, mriki. Nggih, Siap. daftar. Ini jangan konsultasi nggih. Nggih nggih. Napa sing dadi alasan? Nggih nggih suwun. Mas nggih. Monggo. Monggo silakan duduk. Nggih. Engko kan. Ya, kan. Ben gak ngejak padu ati pirukiane arep. Untuk mendaftar, Nggih. persyaratan di sini menggunakan kartu identitas, bisa SIM atau KTP. KTP on nggih. Nggih, monggo. Met. Mumet Mas ngrasakne bojo. Dina ngejak padu Mas. Kata rupiahnya duit itu ben ilang Mas. KTP ini kan Mbak, buat yang pendamping. Ada nomor yang bisa dihubungi? Nggih. Monggo. 082 082 ini untuk nomor antriannya. nggih. Dapat nomor antrian 34. Monggo. Hmm. Dan silakan ke Mbak Tini untuk konsultasi dulu. Kenalan pengobatan. Mohon maaf, semuanya apa loh Mas? No badhe rupiah. Rupiah. Iya. Sudah tahu metode pengobatan di sini apa? Dereng, pripun? Ini nanti panjenengan masuk ya sesuai nomor antriannya, terus Nggih. ketemu sama beliau Gus Samsudin. Itu nanti konsultasi, setelah itu nanti diruqyah dan diterapi Nggih. ya. Untuk konsultasi, ruqyah dan terapinya itu gratis, tidak dipungut biaya. Nggih. Nanti dari sini dibawakan media, daun bidara, garam sama daun kelor. Itu Nggih. nanti dilakukan sendiri di rumah. Untuk yang metode mandiri itu gratis. Setelah itu Masnya jika menginginkan untuk yang aksesoris seperti aksesoris padepokan itu bisa tanya-tanya di admin ya. Iya. Itu pun jika panjenengan Mboten mau dan niku kedah tumbas mboten nggih. Boten, itu tidak diharuskan, tidak ada unsur paksaan dari padepokan sini ya. Nggih, nggih. Jika itu Masnya menginginkan, jika Nggih. tidak juga tidak apa-apa. Siap. Ini udah langsung bisa masuk ya. Nggih. Siapne awakmu. Dan gak padu, dino-dino ngono wong. Monggo, Kang. Wah, Siap, siap. ini tentang padu iki. Nih. Angel kok. Terayu hiburan Mas ah. Ya piye. Ya ngono, Mas. Ya Mas ah. Arep ngrupiahne bojoku gak kakean cangkem Mas. Rek lak gone ngene. Gus Nur sejati lho Mas. Sing tenang Mas. Padepokan lho. Megah Mas. Mriki Mas iki. Mohon. Bisa kan Mas. Pripun? Masuk. Monggo. Monggo langsung mohon. Nggih. Monggo.
Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo. Silakan di sini dulu untuk masnya. Masnya di sini duduknya di sini, menghadapnya kiblat. Dulu. Kok aku sing ngarep ya? Kowe tak loro. Tok ding, kowe rono sik. Ben gak nakal iki. Betul. Kalau kita tadi Betul. sini. Nggih. وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا الله ya Rahman ya Rahim. Hamba memohon ridho dan maunamu ya Allah. Apabila di dalam tubuh saudara kami ada gangguan dan ikatan yang mengikat di dalam diri beliau yang dikarenakan kesalahan orang-orang sebelum beliau maupun dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya perintahkan semua hal yang kurang baik yang berada di dalam diri beliau untuk keluar. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tunggu sebentar ya Mas ya. Iya, Mas. Sebentar lagi kita ketemu sama Abah. Yap. Yap. Tunggu sebentar. Kita dipanggil untuk penomoran teriak. Sebentar lagi. Karena sing setanan iki ya. Lebon demit drangkok. Ya. Ben gak kakean cangkem Mas. Penomoran teriak 34 atas nama Bapak Muhammad Abdul Thalib dari Kediri. Monggo kula terbit. Nggih, siap. Assalamualaikum. Terus nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masnya yang lagi up itu ini ya. Yang mase itu ya. Nggih. Biasanya gimana itu kata-katanya itu gimana biasanya? Nggih, Mas niku dikasih info Mas. Kasih info mas itu. Nggih. Ini yang biasanya suka apa namanya itu? Ngambek itu. Ya niki sing badhe sing kloria-kloriane jane iki. Ini yang mau direnyahkan. Ini istrinya ini. Nggih. Iya, Kiki ya kak marah-marah ya, mau ditinggal nyanyi aja. Aduh. Nanti di rumah beli musik yang besar, terus nyanyi di rumah.
Masya Allah, iya. Nanti panjenengan yang paling penting itu sebenarnya kalau kita ingin usahanya itu lancar ya Nggih. harus bisa menyenangkan istri itu sebenarnya kuncinya itu. Ini dari Kediri, Nggih. Paring Asman itu namanya Kula Talib Mas. Kang Tolib. Nggih. Kalau panjenengan Titik. Mbak Titi, istrinya nggih? Iya. Siap. Nan Bora. Kok tenan ora? Tapi itu ada video pas lagi marahin itu gimana ceritanya itu Kang? Nggih kula was nyanyi to Mas pancen nggih kalih. Terone kalih nggih kalih rencang-rencang niku to. Heeh. Terus videone iki teko omah. Heeh. Lah kula dereng mantuk videone pun begini yo. Kowe kondi nek kono wis nangis. Sepatu nah ya kan. Oh istrinya nangis. Nggih niku tak kula tangketi to. Napa aku? Tak nyaurin. Weh, ora mak. Yo. Bingung ah ya? Nggih. Terus bingung. Ngurus ana kono, kan ora rasa mulih ngene ngoten. Dengan terang nggih. Mare ade salah nggih kula meneng mawon. Ya sing bener wong lanang ya kudu menang. Nggih. Kan ada buktinya. Ada buktinya itu marahi. Iya. Ada barang buktinya itu marahi. Masyaallah. Oke. Tapi yang benar ya memang laki-laki itu kalau perempuan marah ya harus diam. Nggih. Memang harus diam. Lek kula lek pancen salah nggih, men mawon. Iya. Karena kalau seorang istri itu marah-marah terus suaminya ikut marah, itu berarti belum jadi laki sejati. Betul. Laki sejati itu dia marahnya tahu tempatnya, gitu. Bukan sama istri. Jadi kalau laki sejati itu malah kalau istrinya marah dia tersenyum, itu baru luar biasa. Kalau istrinya marah dikit udah teng ikut marah, itu belum laki sejati gitu. Aku juga ngono, Kak. Ya ngono. Niki lek nesu kula ngumbar ono. Oh, kula mboten balas iki, Mas. Ayo. Kula ilih dhewe aku ngono. Ya kula nggih nguyang yo terus ya kula senyum. Senyum Mas. Masya Allah. Nggih, kapan ini bisa tahu sih ini tuh dari mana, Kang? Jane kula iki mengikuti konten jenengan kayak sing teng Ujang kayak Oh, yang di Ngujang itu yang apa namanya? Kera-kera niku lho. Nggih. Dari Ngujang itu ya. kula lek pancen kula nggih remen Mas lek dalu ngoten niku seneng ndelok ngoten-ngoten niku. Siap, siap. Terus akhirnya aku diomongi kanca-kanca ya tak tambah nih. Guse aku Ini tambahnya Cinggi. Segiki apa segiki? Ini kelas. podo ane hasil rasane kira-kira ayo podo ditambahne aku. Masya Allah. Ini penting sambung silaturahmi. Nggih. Terus ini panjenengan ini kan lagi up-upnya ya. Nggih. Lagi wah saya kemarin aja pas ketemu sama bupati juga di grup itu aja grupnya Mase gitu, bupati loh itu, bupati loh. Terus kemarin juga waktu ke Kapolres ya begitu, di grupnya itu ya Mase gitu. Terus berarti kan sudah sampai kemana-mana itu. Itu ceritanya itu Mase itu gimana kan? Lek niku asline kan kesopanan Mas kula kait alit ngoten niku. Oh dari kecil memang Nggih. suka manggil Mase gitu ya. Lek kula kan ibaratnya kan sopir Mas. Oh sopir. Sopir niku lek masih kenalan ibaratnya ngoten lek. Alas bareng ngalih ngoten kan lali Mas Bone. Kecuali lek mendintang orang nggih. Akhirnya kula si pasopir ngoten niku nggih, kula nyeluk Mas ngoten. Itu pertama out itu bikin video apa itu Kang? Nggih dana kenakalan. Dana kenakalan sopir. Maksudnya dana kenakalan itu gimana sih? Saya nggak mudeng loh gitu. Lek wong kerja ngoten niku kan bayarannya kan malam minggu. Oh bayarannya malam minggu. Iya. Tapi kerjanya di apa ini? Nggih nyopir. Oh nyopir. Muat apa itu Kang? Di material kayak pasir, Muatan pasir, gitu. Pokoknya terdam lah. Terus bikin video pas lagi gajian itu. Nggih, malam minggu besok masak gitu. Enak kenakalan siap nih gua. Akhirnya dana kenakalan kayak 200 mencari teman niku nggih. Nggih ngoten niku kan nggih kula damel story asine Mas. Ayo Mas, 200 beli bolong Mas gitu.
Nah, akhirnya kanca-kanca kayak komen nih, oh siap. Akhirnya ya, dah. Yang nonton itu, ya. Monggo kopi ini Kang. Yap. Kalau istri itu mudah. Kalau di rupiah itu masih marah-marah, ya kasih rupiah, nanti nggak marah-marah lagi. Terus Marah, langsung full senyum. full senyum mas saya. Laras nih. Pancen asine nggih niku asine. Tombone. Dambune iki nyotro niku. Lho lek ngoten lan nusuk ya ngoten Mas. Kok nusuk kan nggih. Nah maca aku ya. Udah baca gitu. Kula tembasne koyo gampangane koyo klambi napa ngono. Nuwun seneng. Sakur lah ya kan. Latok nang lorem ya budan. Allahu Akbar. Budal kemana? Selamatan. Nanti backgroundnya kita bikin yang baru. Biasanya kan info kenakalan, nanti info solawatnya masih gitu ya. Siap. Saya selawat Mas. Info solawatnya masih gitu nanti ya. Nggih. Saya tobat Mas. Tapi benar Kang, memang kalau kita pengen usaha kita lancar itu yang pertama itu yang paling utama ya harus bisa menyenangkan istri. Itu yang paling utama. Lah niku asine lek kok kayak rabi kula niku mboten nate jare Mas, sampai kok nyusahne koyo maksudnya kehidupan pokoknya supaya wong gampangan mboten nate kok sampai kaliren cara omongan ngoten Mas. Pengen apa nggih keturutan. Tapi lek wong kula lek seneng ngono-ngono kan mboten dinten to. Paling yang ngumpuli kanca. Tapi ya kok mesti konangan iki. Maling mah gak konangan. Gitu. Sing tenang. Sing tenang. Sing tenang Mas. Insyaallah. Pokoknya lek kula salah nggih, kula meh mandel mawon. Ngalter yo wong salah. Arep jawab yo piye untuk rek dhewe nglakoni kok. Nyelek gak nggih kula nggih ngomong gak. Mulai yang kelengkan jarena kan tak rupiah nih dan mari. Gila nesu ngoten niku mana Mas? Tak lebet demungi melampir wis dirangkong sing lebet. Sekarang pecah Mas. Wah yang saya pesen sih, yang penting kalau pengen usahanya itu tetap jalan, Nggih. apalagi kalau pengen usahanya itu jaya, yang pertama ya rumah tangganya harus harmonis. Rumah tangganya harus harmonis. Karena doa yang paling baik ketika kita bekerja itu ya dari istri gitu. Dari istri. Makanya banyak orang yang kesini itu biasanya minta pengen amalan, pengen sarana pengasihan itu untuk Iya. usaha itu. Jadi yang selalu saya katakan kalau pengen usahanya lancar, usahanya jaya itu nggak perlu amalan yang aneh-aneh, nggak perlu keris, nggak perlu media apa-apa. Yang penting rumah tangganya itu harmonis, bisa menyenangkan istri, itu nanti pasti usahanya lancar Jadi jaya. lancar Mas. Rungokno. Maseh. Malah berdebat lagi. Bahagia kan dulu baru teman. Teman itu belakangan. Malah geger dewe. Aduh ya Kalau Allah. ada sakitnya kamu, siapa yang ngurus? Tidak Mas. Terus sebenarnya menyenangkan istri itu juga nggak harus selalu pakai uang sih. Ya. Betul. Lo betul kayaknya. Terus ada uangnya mau Enggak. gawe gitu. Dolan enggak, maksudnya begini. Dua. Kita itu menyenangkan istri nggak selalu harus pakai uang itu ya. Selain kalau pakai uang ya harus, kalau nggak ada minimal bahasa kita atau ucapan kita itu menyenangkan istri. Contoh ketika kita mau tidur, ucapkan terima kasih ke istri, sudah bantu masak, sudah itu istri digitukan terus artinya sekelepak-kelepak Nggih. gitu. Jadi makanya saya itu nggak pernah bilang sama istri saya, Nduk, sampean itu
mbok yo sing sayang to mbek ayah gitu, sampean itu sing cinta gitu. Enggak pernah saya bilang kayak gitu. Tetapi yang paling penting itu malah saya tunjukkan gitu. Jadi kalau di dalam ilmu kebumian itu berikanlah apa yang kita harapkan, pasti nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin disayang istri ya kita harus nyayang istri dulu gitu. Kalau kita ingin dihargai sama istri ya kita harus bisa menghargai istri dulu. Percuma kita bilang sama istri, "Dok, sampean itu jangan bohongin saya kayak gitu, jangan ngapusi saya." Tapi kalau kita sekali aja ngebohongin istri, nanti istri dibilang kayak gitu, "Alah, kowe suka ngapusi ya." Kowe sering ngapusi, ngondani aku jangan ngapusi, percuma malah malah disepalek deh. Kita itu belajar dari laki-laki kan sebagai pagi. Iya. Imam kami mandu. Nggih, laras. Imam koyo ngono ya dhewe jalure ya padha bengkong e. Makanya saya tidak pernah nyuruh istri saya untuk sholat malam, itu tidak pernah. Solusi kan. Solusi. Itu nggak bisa sebenarnya ngasih solusi kan. Bisanya ngarah no. Betul, nggih. Saling ngarah no. Itu. Terus saling mendoakan. Terus ini nanti jenengan, insya Allah sekarang sudah up. Terus yang paling penting harus punya pengendalian diri. Jangan sampai lupa diri gitu. Terutama yang paling penting dijaga itu adalah rumah tangganya. Karena biasanya kehancuran pertama itu yang paling berbahaya itu ketika rumah tangganya hancur. Nanti kalau sampai nggak kuat bisa hancur semuanya. Nah, itu harus benar-benar dijaga. Betul, benar-benar dijaga. Oke. Terus kemarin itu jenengan itu kok sakit tumut-tumut badhe mau datangi dukun saya itu gimana ceritanya itu Kang? Nggih, kula penasaran Mas. Tenan ora gimana? Terus setelah datengin dukunnya itu gimana? Nggih, kula keplayon akhirnya. Gak no tenan akhirnya. Ya, akhirnya Malah akhirnya melayu. playon wedi ya Mas. Nanti gini aja nanti datang sama saya. Nggak usah takut. Karena sebenarnya kalau kita itu nggak takut, pasti sana nanti yang takut itu. Tapi kalau kita takut, sananya yang kuat. Makanya kunci utama untuk melawan ilmu sihir itu yang pertama sebenarnya adalah nggak takut. Kita jangan sampai takut. Karena kalau kita takut, bangsa jin itu kuat. Tapi kalau kitanya itu sampai takut, sananya kuat. Tapi kalau kitanya kuat, sananya jangan takut. Kuncinya sebenarnya satu, kita itu jangan sampai takut, itu saja. Terus yang kedua, yang paling penting supaya kita itu nggak terkena sihir, yang pertama itu nggak muncul perasaan al-ghotob. Al-ghotob itu marah. Jadi sebenarnya ketika saya melawan ilmu sihir itu nggak pakai ilmu apa-apa. Yang penting satu, nggak gampang marah, itu toh. Karena apa? Karena jalan masuknya setan itu yang pertama ya marah, itu al-ghotob. Terus yang kedua, untuk melawan ilmu sihir itu tidak yuwaswisu fi sudurina siminal jinnati wana, tidak was-was, tidak ada perasaan was-was gelisah gitu. Itu kunci yang kedua. Yang ketiga, yang penting itu nggak gampang sedih. Jadi untuk melawan ilmu sihir itu yang penting, yang pertama nggak gampang marah, yang kedua tidak gampang was-was, dan yang ketiga nggak gampang sedih itu. Nah masalahnya supaya diri kita nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was, itu hati kita harus senang. Yang tenang Mas. Yang pertama hati kita itu harus senang. Nah supaya hati kita senang, pikiran kita harus tenang. Nah supaya pikiran kita tenang, itu harus bersyukur. Kalau orang bersyukur itu pasti hatinya senang. Nah supaya kita bersyukur, kita harus ingat kepada Allah. Nah supaya hati kita ingat sama Allah, kita harus berzikir. Jadi kembali lagi. Jadi nanti panjenengan nanti saya kasih amalan supaya panjenengan nanti bisa terus berzikir gitu. Karena apa? Karena zikir itu adalah makanan batin. Jadi kita hidup ini bukan hanya raga, tapi juga kita ini punya jiwa gitu di dalam diri kita. Nah jiwa ini juga butuh makanan gitu loh. Mudeng enggak sampean? Iya. Mudeng. Tenan waras. Ya engko gawane amalan iki. Jadi nanti panjenengan saya kasih amalan
yang sampean amalkan itu untuk menghidupkan batin, supaya batinnya nanti hidup. Nah, amalannya nanti panjenengan amalkan. Ini adalah asrarul gaib sholawat muridat. Jadi intinya mengamalkan sholawat. Nah, sholawat ini di padepokan ini boleh diamalkan siapapun. Tukang minum ya boleh mengamalkan sholawat, tukang zina boleh mengamalkan sholawat, tidak pernah sholat boleh mengamalkan sholawat, bahkan non muslim pun banyak yang mengambil gembelengan ke sini untuk mengamalkan sholawat padahal bukan muslim. Karena apa? Karena baginda Rasulullah itu diturunkan di dunia ini adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Jadi bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi untuk seluruh alam, untuk seluruh semuanya. Jadi boleh diamalkan siapapun. Makanya santri-santri di sini itu ya ada yang keluar dari penjara, gitu. Ada yang tukang parkir, ada preman pasar, sini banyak di sini. Karena kuncinya saya, yang menjadi prinsip saya itu, kita itu terus amalkan sholawat, terus jalankan sholat, walaupun diri kita itu masih melakukan maksiat. Jadi jangan kebalik. Jangan sampai karena kita masih melakukan maksiat gitu, terus kita nggak mau mengamalkan sholat, itu jangan sampai. Karena namanya orang hidup itu dia pasti masih melakukan maksiat. Nggak mungkin kita jalan nggak ngeliat orang cantik, kan nggak mungkin. Dia pasti ngeliat. Makanya selama kita hidup ini kita pasti punya hawa nafsu. Pasti selama kita hidup ini masih melakukan maksiat. Tetapi walaupun kita masih melakukan maksiat, jangan sampai diri kita meninggalkan sholat. Jangan sampai diri kita tidak mengamalkan sholawat. Karena dengan terus mengamalkan sholawat, dengan terus menjalankan sholat, nanti lama-lama kita nggak akan suka lagi melakukan maksiat. Jadi dengan terus menjalankan sholat, dengan terus mengamalkan sholawat, nanti lama-lama kita nggak akan suka lagi melakukan maksiat. Karena nanti secara batiniah, amalan sholawatnya ini nanti akan menuntun diri kita untuk nggak suka lagi melakukan maksiat. Makanya panjenengan nanti ya saya kasih amalan sholawat, terus yang penting diamalkan aja sholawatnya, yang penting nanti diamalkan. Nah, insya Allah nanti gak usah takut lagi gitu, insya Allah. Itu yang paling penting nanti. Nah, murah. Tidak orang alah bu itu diawali. Yang penting nanti saya minta jenengan insya Allah punya channel YouTube enggak? Punya. Masih bapak. Terus subscribe coba. Subscribe channelku ngono. Jangan lupa Mas, subscribe channelnya Menjengkimu Mas. Official Mas. Yang tenang Mas. Allah ya karim. Harus guju Mas. Jadi semakin terkenal, semakin tenar, rumah tangganya juga semakin bahagia. Karena semakin diri kita membahagiakan istri, maka rezeki kita akan semakin besar. Semakin diri kita memuliakan istri, maka diri kita akan semakin mulia. Itu kuncinya itu. Itu yang saya pegang itu. Mustalah kok nih. Karena yang diseneng niki terima ora ngono tok. Jadi kemarin itu sempat datangi dukun itu lari ya. Pelayan Mas. Halo ya garing. Ayo Mas. Benar Mas. Sandung Mas. Jadi panjenengan ini kan sekarang ini sudah mulai sibuk ya, diundang sana, diundang kemana, kemarin diundang dari mana saja nih Kang? Ya alhamdulillah carane enten on berkota-kotain enten Mas. Di semua carane lak kula ngilen sampai di Jogja. Masya Allah, sudah sampai ke Jogja loh. Apa namanya itu? Daftar itunya apa namanya itu? Daftar panggungnya. Wah, sudah jadwalnya sudah, schedule-nya sudah tinggi ya. Kalian tadi dari mana? Malang. Malang ding tanggal 24 mulai 21 sampai 30
Terus satu sampai 25. Bojonegoro, Lamongan, Pasuruan, Gresik. Biasanya diundang di acara apa tuh? Selawatan. Nek kula napa niku? Kaya meramaikan kaya toko. Oh, ramene toko gitu endorse ya. Nggih. Nggih ngoten niku. Biasanya ngono ke, luwung ngene ke. Kadang nggih teng tempat karaoke. Ini pandu. Kan kita ade kan goreng keramekne, Mas. Ya terus ade diundang ning ngene tempat karaoke masuk arep muda. Siap. Istri tetap ikut. Nggih. Nggih Kak, nggih. Ada ditilap. Kulo ngaten lho, nek ngejak bojo berarti lek ngene tempat ngoten niku nggih. Ibaratnya lek ngenten iki dina-dina ngenten iki lho. Berarti lek teng mriku mesti karone kan berbau wanita Mas Rone. Bersama aku lek kan ngejak foto piye terus sakne engko timbang loro atine lu gak tak jak Mas. Tapi kalau ada yang ngajak foto itu cemburu nggak, Pak? Aslinya ya enggak, kalau nyanyi cuma itu kalau mas yang saya peduli. Kalau nyanyi itu sampai saking Loro ati. Insya Allah. Iya. Ini malah hiburan ini ya. Nanti dijaga rumah tangganya. Sudah dijaga. Sampai kuat insya Allah. Nanti kedepannya tambah makmur lagi, memadai lagi. Kalau nggak kuat ya hancur. Berarti ini udah nggak nyopir lagi? Kalau sebenarnya adik-adikku lah. Oh, di sopirnya adik-adik. Oh, itu mobilnya sendiri ya? Nggih. Siap. Saya ngeliat video beliau itu yang gini nih. Pas orang pas lagi pas seneng kayak gitu. Lagi pas ngene iki mumet pas mobilnya rusak. Oh iya. Masya Allah. Itu apa namanya ya? Sesuatu hal yang real gitu loh. Nggih. Itu yang benar-benar terjadi di Kisah nyata. masyarakat kita gitu loh. Lagi pas lancar buat seneng-seneng, nanti giliran nanti pas lagi rusak nggak punya apa-apa bingung. Ya, kayak gini ini loh. Ini kisah nyata gitu loh. Nggih, laras niku. Jadi bisa diambil hikmahnya, bisa diambil ibrohnya itu. Ada iktibarnya di situ gitu. Tapi niku asli sing kula lakoni sebenarnya selama ini nang ngoten niku, Mas. Pancen ngoten niku, asli niku. Kula lek ibaratnya ngeten iki bar nakal nggih. Benjing ngenten kok. Ngeban ku mbledos. Apa pelek pecah mesti, Mas. Engko lek mboten kula Mas kula mboten nyopir nggih. Kula ibaratnya dolan ngoten niku kok nakal ngoten nggih. Ngene itu. Oh terus sopirku turu Mas ya. Turune ratanu ya. Lha aku enek diterak motor kok mburi. Oh niku jelalahe benjing mesti ngoten niku. Nah, gini pusing itu niku. Nggih. Langsung ini. Berarti doa istri ini benar-benar mustajab ya. Ini masih yang paling nakal udah cerita dewe gitu. Terus setiap bar ngelakuin kenakalan itu terus ada musik Soale niku tapi duka Mas rencang-rencang duka lek kula sing nglakoni ngoten niku. Mesti ini. Masalah kula badhe medal ngoten niku lek bojo kula mesti ndongakne. Wong dereng kula dereng medal mesti langsung. Berarti kula pun pikirkan. Kita ono wae lek ngene-ngene ra selamat ngene-ngene. Ini dalan aku mangga Buddha, Mas. Ini wis aku sadus main karo kanca-kancaku. Niki kok paling seneng paling iso ya padu aku sing ngono. Kuwi jelalang benjing nggih ngoten niku. Langsung, Mas. Itu, Mas. Ah, kita tujuannya mesti karo koncone. Niki pun apa sing ngejak ke sinten Lo dongane wis oleh nangis to wong itu kan mesti nangis enten niku. Es nangis terus. Tapi gaya kan ya? Kisah nyata. Ada gaya nangis menangis tenan. itu kayak gitu karena cinta loh ya, karena cinta. Kula lama mikir ngoten niku. Mulai jek diseneni bojo berarti bojone jek seneng. Aku ngono, Mas. Mantap. Ki ngoten. Saya tuh kalau diomelin istri, dimarahin istri itu malah senang. Kula nggih ngoten. Malah senang. Kenapa? Kalau dimarahin istri itu berarti istri itu sayang sama kita. Kalau aku malah dipuji-puji karo istri mulai wedi. Banyak apa lek rayu-rayu mesti kok njaluk. Saking ngemi. Iya, siap. Amit. Ngeten iki, Mas. Nggih. Makanya kalau ada istri marah,
kok suaminya ikut marah itu saya katakan bodoh. Kalau ada istri marah kok laki-lakinya jadi ikut marah itu bodoh. Karena apa? Karena kalau istri marah, umpamanya saya nih pulang dari pengajian, saya pendek rumah, istri saya itu kok marah-marah, kok tadi nggak ngasih kabar, tadi kok gini ngapain aja, itu saya malah seneng. Berarti istri saya itu perhatian sama saya, itu saya malah seneng. Nah kalau diperhatikan istri kok marah, itu kan laki bodoh kayak gitu, cengok kok digurui. Tapi malah kalau istri saya muji-muji sama nak ganteng toh ya, ini saya udah mikir ini, wah ini kok pasti jalan. Ada maunya. Ada maunya ini nanti. Persis gue. Allahu Akbar. Gini ngoten Mas. Kok niki kok apik ngoten Mas. Mungkin kok rukun. Patu kok ana bahan aku. Ada maunya. Allah. Kalau nek gonjang ujuk kula ngoten niku Mas. Ujuk kula ibaratnya pinginan. Aku iki rasa sampai omong lah aku duwe tak tukokne. Tapi nek aku duwe gak sadya lho. Timbangane longso aku malah. Iya. Jadi nek duwe engko tuku nek gak duwe aja omong. Aku wis mikir. Lah nyambut gawe sing digoleki sapa to, Mas? Kan nggih bangga keluarga, Mas. Jadi nek gak duwe meneng. Aku roh senengamu ki ngene, senengamu ngene. Tapi aku duwe njaluk pi tak tukokne utawa nyambut gawe digolekne anak bojo kan ngoten, Mas. Iya. Kita itu laki-laki itu sebenarnya ya kerja siang malam itu untuk menyenangkan istri. Tuh. Tapi kalau istri minta itu, kalau saya yang penting diiyakan, yang penting diiyakan. Kadang-kadang itu istri itu cuma minta diiyak notok. Ya nanti sambil berjalan, Pak Insya Allah pasti ada jalan, pasti ada jalan. Siapa aku waduh Kak. Iya. Yo lek duwe to, Mas. Lah piye to, Mas? Nek ku duwe yo ngumpet dhisik kan ngono nyelengi. Mulai duwe tuku. Tapi aku lek roh wong wedok utang nang tak bawa pro boto. Aku gak seneng Mas. Aku kan sing dampak elek ning wong lanang Mas. Sampai utang. Tak pengen nyelengi dhisik. Aku lek duwe tuku. Iya. Wis sedeng duit nglumpuk barangmu wis enek sing anyarne to Mas. Lah lek tuku saiki wis mbok pengin iki wis ketindes-tindes ngene. Kabeh kuwi ibaratnya ngoten niku to Mas. Tong sasi kan enek anyar nih. Enek anyar nih. Kalau jane nggih ngoten niku tapi kantun sing berarti karek bojoku iki trimo urang Mas. Karek bojoku iki tak wae berarti bersyukur. Lah ngasine padha Mas. Nek aku ngalami ngoten niku. Kok tak wae sakmene. Ya iki kudune alhamdulillah. Kan ngoten. Kira kira kurang terima pedes lah ngomong Mas. Nggih. Terus sebenarnya sejatinya kita itu ya sama istri kita. Nggih. Makanya saya kan kebanyakan orang lebih baik bertengkar sama istri daripada bertengkar sama teman. Nggih. Kalau saya lebih baik bertengkar sama teman daripada saya bertengkar sama istri. Itu kalau prinsip saya. Itu prinsip saya. Karena apa? Karena yang sejatinya kita itu, kita percuma baik dikatakan baik sama tetangga, kita itu dikatakan baik sama teman, kita itu dipandang baik sama semua orang. Tapi kalau sama istri kita itu dolim, jelek, kasar, ya percuma, nggak akan ada gunanya. Makanya saya itu ada orang kesini, umpamanya kan, saya kan juga pengusaha, saya kan punya mobil ada 5 itu, mobil truk di sana. Sama kalau jalan notok ke sana itu rosok itu usaha saya. Terus saya kan juga supplier pabrik, saya kirim-kirim barang gitu. Pakai siapapun yang pakai nama saya itu bayar ke saya. Makanya saya itu walaupun nggak kerja ya setiap hari dapat 10 juta, 5 juta dapat dari pabrik. Nah itu kan kebanyakan teman kan taunya saya banyak uang. Ya. Nggak tahu kalau istri saya ini juga punya usaha sendiri itu, punya pekerjaan yang harus pakai uang itu. Kadang ada teman pinjem, lah itu saya kadang-kadang nggak enak mau nggak tak pinjemin itu tahu saya punya uang, tapi padahal saya punya tanggungan dari keluarga. Itu saya lebih baik ya. Kadang-kadang ya nggak enak sama temen nggak apa-apa daripada saya nggak enak sama istri saya kan gitu. Karena menurut saya baik tidaknya kita itu ya tergantung sama istri kita. Jadi percuma saya baik sama teman, sama orang, tapi kalau sama istri saya jahat gitu. Karena yang setiap hari sama saya itu ya istri saya gitu. Sakit juga nanti yang ngurusin istri saya, itu prinsip saya. Kalau memang keluarga saya sudah tercukupi, keluarga saya itu sudah ya, bisa sisih lah, itu baru kalau orang lain mau pinjam ya silahkan gitu. Itu prinsip saya kayak gitu.
Karena yang terutama ya saya sama istri saya dulu, keluarga saya dulu. Dan sedekah yang paling baik itu ya ke istri yang paling baik. Ngomong gue. Waduh. Waduh. Ini kan semua jawabannya mung sitok. Lek kula ngeten Mas, lek kula lek seneng ngoten nggih. Sing penting sing teng griya sampun. Ya. Tapi lek sing teng griya niku dereng kula nggih mboten nate nakal. Siap. Tapi lek sing nang omah wis lek iki kok ngomong terus yo turan dan kenakalan. Kan turane sing ke omah kan selesai Mas. Lah iki kok lagi seneng-seneng ngoten niku aja asine lakone niku sami cuma cara omsete jenengan luwih. Jadi lek kula kan terakhir kerjane wong soro kan ngoten Mas. Berarti bayaran sopir lah ben minggu Mas ya. Iki rata-rata lek sopir material Mas. Paling sebulan ini lek rame Mas ya. Paling sekitar 1 juta. Itu per minggu. Niku sopir Mas. Paling ku bojone gamane kan diwai 200 kan 300 Mas. Gamane kan. Betul Mek, lek wong lanang yo siji Mas, kan karek sing keuangan sing nyekel sapa? Wong lanang iki lamar wong itu yo gak kena cekli dhuwit ya enek Mas. Niki carane apa carane omongan kancaku yo ngono Mas, padha mawon. Jadi bojo dikek dhuwit pira-pira yo gak dadi apa-apa, padahal sing lanang yo iya, ketak ora wong le. Tapi niki mboten nate nyantel. Lah wong lanang iki lek bojo kula jane kula paringi tropel pinten asline nyandal ning mboten. Maksudnya mboten terarah mriko-mriko mboten. Paling gitu mas-masan. Ngoten niku. Tapi niki kurang fair lah kali kula Mas. Bojo kula. Ngoten niku maneh ngeten. Potong itu. Duwe gak kisah. Gak duwe. Ini gak duwe ya gak duwe Mas. Aku mulai ya wes ndak golek silian make aku. Ini ki sesuk wes jujuk itu ugun dia mata gak duwe duwe. Tapi ki tuku dhewe. Lah iki kurang fair karo dadi kurang kurang nasional Mas. Nah, jadi lek sistem iki ngene. Lek nggonku ya nggonku, lek nggonmu ya nggonku. Jadi gak iso dijak sharing bareng ben saged. Lah wong wedok ya dhewe Mas enek sing piye carane iki enek sing nggo nampungnya iki aku nunggu sampe terakhir iki mau apa terserah terakhir sing golek niku ya kowe. Soale kan berarti tabungan Mas. Nek bojo kula mboten saged ngoten niku. Niku asli. Pun duwe tak wae iki duit penting nya 2.000 gonen. Iki nggih bayar bank, berarti anu Mas. Bayar bank. Dan gitu Mas, truk niku kula nggih tunggale nggih bayar bank sami mawon. Ini jak duit-duit jadi TK-TK-ne ben hampir ben duwe Mas. Ngikit mobil. Nggih. Terus nggih sudah duit endi? Entek. Nonton Mas. Nah iki kudune kan ngene gak sekon kudune kan iki duit penting. Ngono Mas. Wis gak perlu duit penting tak kok ali-ali. Nonton. Tapi nanti kalau pas butuh ya dijual. Iya, dijual. Buat suami. Nggih. Lah lek pas nonton niku mboten napa-napa malah remen. Nah, riyen kan duitnya klambi online Mas, senengane online. Arisan. Ngoten niku. Nek kowe mboten napa-napa. Ora apa-apa ya wis. Saya dari pertama buka usaha, saya kan dulu kan ya sama dari rongsok itu kan pakai motor kayak gitu. Nggih. Akhirnya pakai mobil, terus akhirnya pakai truk kayak gitu. Itu dulu ya dari pertama saya kali kerja, saya nggak pernah tahu uang saya itu berapa, itu saya belum pernah pegang, belum pernah. Jadi berapapun uang yang saya punya yang megang ya istri saya. Sampai saat ini belum pernah pegang uang. Yang megang itu ya istri. Nah bapak kula nggih ngoten. Bapak kula ibaratnya medal Mas ya. Mak aku ning ringging. Iya, sama kayak saya. Nggih kuwi disangoni 50 wis taman iki wis. 50 tok wis ngono. Jadi bapak kula mboten. Nek kula malah kualik Mas. Jukule mboten nate nyekel duit. Tak itu. Cetak sehari mawon. Kula udahnya ngeperan nggih. Kula tinggal 100. Mas wonten niku. Wis cukup gak cukup ya sana iku. Masalah ini ki sembuh barang kula. Berarti
Kayak bayar bang sembarang gak gelem mikir Mas bojoku. Jadi mulane lek aku mikir ngene, awan nyoper gak tau seneng, aku senengku yo ora mendino. Kadang lek teng kali aja pasir kan nggih. 2 dina 3 dina lagi metu kok kali. Jadi wong yo golek hiburan mosok ya kerja terus ora mendino. Sing penting kan jatahe Cocok kita kameramen. Nonton nek kula nonton iku. Iya. Kalau masalah keluarga jane kula utamakne Mas. Aja sampai Siap. ruwen lah carane wis ngono. Mantap. Inggih. Iki kalek sing nyikapi iki kula sering Mas bojo kula ngeten iki. Terakhir jatah sakmono. Ayo pengen golek jatah sing gede ya golek bojo sing luwih sugih. Sing iso nyukupi kowe karepmu piye? Aku ngono Mas. Iya. Depannya nilai terus sagete koyo kula mari gampangane gedene 100 Mas. Nek gak ajek 100 terus mundur 50 ya syukurono Mas. Tapi lan njaluk panggilan apa bayaran pangkat jatah tetap 100. Ini kerja apa sasi 3 juta ibaratnya Mas. Kan ngono. Jadi aku ikut 3 juta lah. Kayak aku ngerokok, bayar harisan, bayar bank, anak sekolah sembarang. Niku kula niku sudah 100 jatah niki ambak. Nek sik kurang-kurang bengok ya golek bojo sing kowe. Nggih. Tuh kan ngoten Mas, pancen dhewe isone sakmono. Iya. Meniku kula total Mas niku. Pas nyambut nyeper-nyeper niku. Pengeluaran kula total per bulan niku ibaratnya pengeluaran arisan banget niku nggih. Niku sekitar 6,5 juta. Sana jatah. Nek wong golek duit sasi 1 juta ning endi? Lagi ada keras nyambut kayak keras kan Mas. Gung rusak ning dalan gak mikir Mas. Tapi ini pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman saya pribadi dulu. Ada salah satu teman saya itu yang namanya itu Mas Eko. Dia itu sama-sama suka cari rosok bareng gitu. Nggih. Itu ada nggak ada setiap hari itu beliau itu dulu jatah istrinya itu 50.000, ada nggak ada. Pokoknya setiap hari jatah istrinya 50. Itu ada nggak ada. Nah terus beliau kan tahu saya itu kan dari pondok. Terus dilihat kan mungkin saya lebih berkembang gitu. Terus beliau tanya ke saya, "Ripun supaya dia itu juga sama kayak saya gitu loh, pakai motor terus kan dari Rongsa kan pakai motor kasih obrol itu." Nah terus beliau tanya, "Kok sama sudah bisa beli mobil, saya kok belum?" Padahal sama-sama bareng kan gitu. Ya, memang rezeki nggak bisa diireni, tapi kalau jalannya itu bisa ditempuh. Namanya kita jualan bakso, orang kan juga bisa ikut. Orang rezekinya itu nggak sama gitu. Yang terpenting sebenarnya kalau menurut saya itu coba dirubah cara mengatur keuangannya, saya bilang gitu. Saya mengatur keuangannya itu saya suruh untuk merubah. Yang pertama kata saya, jadi kalau seseorang menikah itu sebenarnya kalau di dalam Islam itu bukan lagi kamu dan saya, tapi menjadi kita. Kayak 2 mata air yang 2 menjadi 1, deras gitu. Rezekinya saya jamin deras. Yang penting nggak tersumbat. Yang menyumbat rezeki itu yang pertama ya nggak ridho. Jadi nggak ridho dengan apa yang didapatkan, yang ada di dalam suami maupun yang ada di dalam istri. Jadi yang pertama itu harus ridho biridho. Suami harus ridho dengan semua kekurangannya istri. Terus istri juga harus ridho dengan kekurangannya suami. Terus yang kedua, jangan sering-sering bertengkar. Jadi masalah besar dikecilkan, terus masalah kecil itu dihilangkan. Nanti kalau rumah tangganya itu harmonis, usahanya pasti lancar. Itu pasti lancar. Makanya orang tua sering dulu kan ngomong orang tua itu, kalau bertengkar itu pasti ngedon rezeki. Itu memang benar. Itu memang benar. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, saya bilang coba 1 bulan aja dirubah saya. 1 bulan sampai 3 bulan ini dirubah. Istri jangan dijatah. Biar istri juga ikut mikir gitu loh. Jadi nggak seolah-olah suami itu dijadikan mesin pekerja. Gimana caranya ya, semua uangnya itu dikelola berdua gitu loh. Ada uang semuanya dikasih ke istri, nanti dikelola bersama. Alhamdulillah ya berjalan.
Karena biasanya istri nggak mau ikut mikir ya, karena nggak diikut pikirkan, pikirannya nggak dipecah nih gitu. Seperti itu. Nggak ki sing ngrungokne kowe mbok rungokne tenan gitu. Orang ribut deh. Maksudnya kita jajal kesan jatah sesasi. Dan Nggak maksudnya semuanya itu coba diserahkan ke istri, terus nanti hasilnya itu gimana? kula mboten sesasi Mas lek niku pun nanti kula cobi. Setahun. Kelengane ya ndak enak. Enak Mas gak duwe mundrah yo. Pun kula jajal lek ngoten niku kula sembuh. Kula rabi ini pun 12 tahun. 12 tahun. Dia- Kan tahun 2000 berapa? 10. Kelas itu. Gitu kan. 10. Wah nggih berjalan Berarti sama kayak saya juga 12 tahun ini. 11-12 tahun nggih. Ya 12 Oh tahun. ngoten. Riyen ngoten niku nggih ngoten Mas. Kula biyuk nih. Tapi kok aku pengen kaya tuh kono, aku pengen kaya tuh kono. Nah iki malah mboten kulon. Mboten kulon ngeten, kula gedang ngoten Mas. Kowe nek pengen dibiyuk nih, aku malah alhamdulillah. Padha karo ngiwangi pikiranku. Iya. Saya juga gitu. Tapi bayar ono ku yo aturan tanggungan kan ngoten to, Mas. Ya mboten iki nggawa tok wayah kono. Bayar gak iso. Ya aku dikuwupro wong. Ngoten Mas, lek kula pun jajal mboten setahun 2 tahun. Lek bapak karepe niki kontrak bapak kula. Bapak kula rokok ditukokne Mas bendino. Sama kayak saya berarti. Jadi ngesaki duit saya uripe ndak tahu. Lek kula kayak talit Sama kayak saya berarti. Jalur duit yang ngono mak. Nyeluk Pak ya ora enak. Ya wis gak tahu Mas jalur. Pak makku ora duwe no. Kata sing rada gede no ngomong Pak isih. Anak nyeluk duit sakmene oleh gak. Ngono. Tapi saya suka banget sama video beliau ini. Videonya itu walaupun ada di YouTube atau di TikTok kan hiburan semuanya ya, tapi bisa diambil hikmahnya, bisa diambil iktibarnya itu. Ibrahnya itu ada. Jadi walaupun kelihatannya mungkin jelek ya, makanya kemarin saya bilang sama Mas Kamarani, coba panjenengan nanti itu kan gitu. Itu kan banyak yang apa ya, gimana kayak gitu. Masa Gus kan gitu ya. Tapi saya bilang begini bahwa panjenengan itu kan memang dari dunia yang lain kan gitu ya. Yeah. Dunia lain bukan dunia hantu. Ya katakan dunia cacah nakal kan gitu ya. Betul, nggih leres. Tapi bisa diambil tibarnya, bisa diambil hikmah iki lho kowe. Nek kerjaanmu seneng ae, giliran mobilmu bosok ya bingung. Akhirnya seneng ya aja terlalu buru seneng gitu. Ilingo gitu loh. Nggih. Gitu. Jadi ada hikmahnya gitu. Walaupun sesuatu hal yang nggak baik, tapi ya tetap harus bisa mengambil hikmahnya gitu. Jangan kalau melihat sesuatu hal yang nggak baik itu terus adanya cuma menghina ataupun mencela, jangan sampai kayak gitu. Walaupun kita melihat kotoran kayak gitu ya, jangan sampai kita itu merasa sok suci gitu. Kotoran ini ketika diambil ditaruh di tanaman ya bisa menyuburkan tanaman ya mau pangan ya kan gitu. Nggih, leres rabuk Mas. Masih. Makanya kalau kita sholat itu jangan sampai kita membenci orang yang nggak sholat. Gitu. Jangan sampai ketika melihat orang minum kita benci. Gitu. Boleh kita menasihati, tapi jangan membenci. Gitu. Apalagi sampai merasa paling suci itu jangan. Karena terkadang kita nggak tahu kita yang taat ini juga. Kalau dipikir iblis itu adalah makhluk yang paling taat sebenarnya. Makhluk yang paling taat padahalnya dilaknat sama Allah. Padahalnya dilaknat. Jadi intinya ya pintar-pintar mengambil hikmah dari setiap apapun yang kita lihat loh. Berarti nanti siap ya untuk datengin Dukun lagi? Siap. Siap masih. Sing gue aja Lek deh. karo Gus gak aku. Sing tenang masih. Niki terah keplayon, terah keweden tenan. Ini nanti insya Allah saya kasih amalannya ya. Nggih. Amalannya diamalkan. Terus nanti coba aja ngadeg kan. Penting nggak takut itu aja. Makanya saya itu beberapa kali di sini ada kadang bunga di depan, ada garap itu. Nanti istri saya itu tanya, ya itu di depan kok ada bunga. Lah saya bilang paling bunganya wong mati ceblok gitu. Atau ada garam di depan itu
Paling saya nanti bilang sama istri saya, kalau paling itu bakul etek, itu paling garamnya jatuh. Saya nggak pernah ngomong. Karena apa? Karena kalau nanti takut, terus was-was, wah ini nanti malah bisa masuk. Mendingan nggak usah dipikirkan, gitu. Nggak usah takut sama yang kayak gitu-gitu. Kenapa Bu? Tadi minat barang lu. Emang sering ngalamin kayak gitu-gitu enggak? Pernah ada yang kayak gitu-gitu? Nah, gitu. Gitu kan nih. Kemarin loh. Baru kemarin? Iya. Itu apa ceritanya? Lagi viral-viralnya ini loh. Ada YouTuber datang ke rumah toh. Bocah main loh Mas. Geni sama tuh. Api, bola api. Oh, bola api. Nah, tapi yang di apa sih Sing dirui. Nah, sama YouTuber itu yang tahu. Bukan sini yang tahu, tapi tamunya yang tahu. Dulu Mas, kok ada seperti bola, tapi kok seperti api. Kepiar ning pelem. Ini ning tanah. Soalnya sampean lagi up-up sih ya. Iya. Tapi niku langsung tembus, Mas. Tembus. Segisan ini. Bapakku ambruk lho. Bapaknya sakit? Iya. Kula pas teng Jogja. Jogja niku kula kalih dinten mboten mantuk. Kula niku kan budal niku dikendet Mas kula ping griya. Diambil. Ambil sama. Dikendet kalih mriko. Kula maksudnya diambil ing griya mboten budal nggih. Tak jupuk Mas, tak jupuk kok mangke. Kula mriko. Aku sisa gak iso kudu mulai bengi iki. Kula pas tekan teng hotel kok ngipi ya. Omahku banjir sak dhuwur omah. Banjir sak dhuwur omah. Nggih. Memang kita kalau mempelajari ilmu TIT dan ilmu Jawa, kalau kita mimpi sungai atau air, itu ada serangan atau ada gangguan. Lah kok Mimpi kali. nggih kok terus gentengku kok digawe nyemplang kok entak. Lah, bareng ngoten kok terus pakku ambruk. Merinding saya beli cerita. Iya. Nggih niku. Asli Mas niku. Lah terus kula aku mulai kono jam 3, jam 3. Wah, aku nang jero bis wis nangis Mas. Kula VC kula nangis. Yang nangis apa? Niki. Wah, napa ae, Bu? Ngoten griya to. Iki nangisan toh? Nggih. Iyalah, tukang ngendem bara ya nangisan toh. Apa ini kan Pak? Aku pengen pada Pak. Aku pengen pada Pak. Gua Oh sampean ini swayang karo bapak sampean ya? nggih. Masalahnya kula mboten nate dipeni sing aneh-aneh wong kula ngipi Pak kula mboten nate, Mas. Pak kula mboten pate omong kalih kula. Tapi lek anake njeluk apa langsung ditukokne. Mboten nate Pak aku tukokne iki mboten. Kok kula lek enten kepentingan Pak aku tukokno truk berarti napa kula napa? Mboten jawab Mas lek Pak kula niku. Tuku dan jadi kalau lah jaluk napa tumbas napa teng griya kan kula omong. Ini ora tau dipeni Pakku. Ya mbasa ngipi kok aneh. Setelah ada bola api tadi itu. Nggih, bar niku tegang dinten Mas niku. Langsung ambruk. Dugi sakniki iki sasi utuh niku. Sagete ngremrep tok. Nggih kula becek ning jenengan Pak terus Kan aja nanti insyaallah kita ke sana ya. Nanti insyaallah. Kita ke sana. Memang ya antara percaya nggak percaya ya. Dikatakan nggak percaya tetapi ini terjadi di masyarakat kita. Orang kan sering bilang wah Gus Samsudin itu settingan ya kan, dukun-dukun itu settingan, tapi nyatanya ya terjadi di masyarakat kita. Ya sebenarnya hampir sama kayak videonya beliau ya. Video cuman hiburan itu, tapi nyatanya ya banyak anak-anak nakal ya kalau mobilnya rusak ya bingung kan gitu. nggih laras. Ya itu kenyataan gitu. Kenyataan yang terjadi di masyarakat kita. Apalagi panjenengan sedang up-upnya gitu. Dan memang kita harus punya pagaran gitu. Dan pagaran yang paling utama itu sabar itu. Nah kadang-kadang kita sudah sabar kan kalau terus-terusan ya ada apesnya gitu. Yang kedua tentu harus sholat gitu. Makanya Mas Yo, saya itu di sini santri-santri saya itu ya ada tukang parkir, ada preman pasar. Wes tok kowe mbok cek kelakuane maksiat padha karo kowe mendino cek ngombe. Kamu itu setiap hari masih zina, kamu itu masih maksiat. Yang penting terus lakoni sholat gitu. Terus amalkan sholat, jalankan sholat sampai kamu nanti bosan lakoni maksiat ya gitu. Karena selama kita hidup ini, kita itu punya hawa, nafas ini loh, hawa ini. Orang Jawa bilang hawa. Selama kita punya hawa, ya punya hawa nafsu. Jadi ya nggak kiai, nggak ulama, nggak uang biasa kabeh yang dua hawa nafsu gitu.
Karena nafsu ini ada di dalam diri kita sampai kita mati. Nafsu itu akan hilang kalau diri kita mati. Kalau kita belum mati ya nafsunya nggak akan hilang. Hanya pasti kita tiap hari ngelakuin maksiat, pasti ada maksiatnya. Tapi yang penting walaupun kita masih melakukan maksiat, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi setelah ada bola api di rumah panjenengan itu, terus bapaknya 5 hari langsung. jatuh aja. Berarti ngipi ku mung tembus. Padahal niku kula ngipi berarti lek adat Jawa Mas nggih. Mak. Pokoknya sesuk-esuk dinang sengkala karo bulan pitik kondangno ciri-cirian. Niku langsung jane Mas. Itu sampun langsung tirik. Kula kan mriko wis langsung masalah apa Sebenarnya gini kan, sihir itu ada 7 tingkatan. Iya. Jadi ada yang tingkatannya RT. Saya sering bicara di Niku anu. sosial saya itu. niku ngenten. Pak niku malah kaya bocah cilik Mas. Senengane malah es krim. Gede. Wah, dan nggih wong dulur-dulure nggih mereka nggih kula omong nggih. Bisa ditekokne sapa kono. Kan ngoten Mas lek wong Jawa kan ngoten. Pundi-pundi nggih. Tasik. Lah kok mangga. Tapi Pak lak daging dia dingane nggih. Kok didisi kembang nggih. Lungguhno, ya lungguh ngadeg dina Mas terus tangi turu wis gak iso apa-apa neh. Dilemah. Ya es krim. Ya es krim ngoten. Proses sahabat men iki kados ampun. Teman pernah dengar tausiah saya? Saya sering tausiah kalau penyakit yang di muka itu ain, Iya. kalau yang di bagian perut itu ketempelan, kalau yang di tengkuk itu sihir. Teng mriki. Sihir. Niku manggone pokoknya sing dilone namung Karena ini cek portal, Iya, terus makanya ampun, bener. kalau kita ke tempat yang angker kan sering kesini mengkorok. Iya, Ya ini namanya portal. Makanya kalau kita belajar silat hadiran, maunya di jaranan gitu, sering saya menekan sininya itu, karena ini portalnya. Nah sihir juga masuknya kebanyakan dari sini. Iya. Itu bener. Gitu. maune ning kene. Terus ana kabeh Mas. Sing geger kene. Wong niku lek mboten lungguh nggih mboten saged lungguh sakniki Mas. Dilungguhne. Padahal kemarin tuh saya lihat videonya masih sehat loh ya, waktu sama didatangi Nggih, Pak Bupati itu. Nggih. Itu dereng wonten. Alah domong niku wau lho. Dolan niku kula tegang anu 5 dina lho. Langsung niku. Wong niku mawon ambruke pas teng pasar Mas. Pasar sapi. Teng pasar manuk sapi ngoten niku. Ha mantuk niku diterne Bocah. becak. Montore ditinggal Mas. Kalau teng griya niku wis mati ya asli wis aku jelas ke. Aku jelas kene ngono. Masalah sikil, mriki tangan, mriki pun pau cetek. Tak keringet niku kula demek kaya banyu es Mas pun. Tak iya enten. Tak mboten saged napa-napa wis kaya wis aku wis cara pikiran wis peteng Mas. Pikir aku wis kene wis ngono tok. Lah kok niku kiat dijak Pak kuwi gak gelem rumah sakit, ini kan biyen gak tau mboten sakit niku Mas. Kita main datang ke sini ya bukan suatu hal yang kebetulan. Insya Allah nanti penting kita doakan lah gitu. Karena kalau sihir seperti itu dari kekuatan angin. Dari kekuatan angin. Jadi nanti pertama dihilangkan dulu, terus bersihkan, terus dipagarin. Anu pas nengger dijak rene. Enggak, nanti kita ke sana. Cuman nanti. Subscriber nanti biar tahu rumahnya Mas siapa namanya? Panjang, kula talib. Kang Tolib. Nama Kang, asli. nama asli ya panggilannya. Menjeng. Menjeng. Kang Menjeng. Maseh. Ini loh beliau, senakal-nakalnya itu masih sayang sama orang tuanya. Luar biasa ini. Luar biasa, Insya Allah. Oke, matur suwun untuk semua saudaraku, Insya Allah nanti besok malam ini kita ajak beliau untuk datengin dukun. Nanti setelah datengin dukun kita sowan silaturahmi ke rumah beliau Insya Allah. Matur suwun untuk subscriber Subbreaker di manapun berada. Alhamdulillah ini kedatangan Maseh ini. Ini sudah nggak asing di mana-mana ini. Maseh ini. Monggo. Apa yang mau disampaikan?
Sing tenang Mas. Masya Allah. Iya Mas. Yang tenang Mas, jangan lupa Mas, ikuti terus channelnya Gus. Gus siapa? Iya. Tenang mas, soal Iya. Nanti gini, saya minta infonya itu diganti, bukan info kenakalan, info solawate Mas gitu ya. Ya. Oke, disambut dulu. Ya Mas, dikasih info sholawatan Mas. Ben tenang hatinya Mas. Ben gak sesek Mas. Dengan niku remen nggih. Ningali mistis-mistis ngoten niku remen. Keluar remen lah niku kayak tasik bujang Mas Bang. Oh, remen ngoten niku. Nggih. Napa kok remen kalih ngoten niku? Isirone penasaran kok iso ngoten lho, karena kuwi tapi kalau mboten saged, tapi lek kalih ngoten niku remen ningali-ningali ngoten temen. Terus saya lihat sampean suka main jaranan itu memang ikut grup jaranan sampean. Nggih. Jadi kan kalau zaman dulu itu Kang, media dakwahnya itu Sunan Kalijaga itu kan dengan jaranan. Nggih. Pokoknya apa yang disukai oleh orang ditonton, akhirnya dikasih pertunjukan itu. Ketika nanti orang-orang datang, terus diselipkanlah ajaran-ajaran yang baik atau dakwah kayak gitu. Nah, karena sekarang ini yang suka ditonton oleh orang itu YouTube, nah, maka kita dakwahnya juga harus lewat YouTube gitu, mengikuti Zaman. perkembangan zaman lah Yeah. begitu. Intinya kayak Harus. gitu aja. Jadi yang semua yang dipertontonkan itu ya pastinya adalah hiburan kayak gitu. Tapi hiburan yang diselipkan hal-hal yang baik gitu, yang baik. Udah lama ikut jaranan itu Kang? Udah lama, ya 15 tahun lah. Mantap. Ya berarti mikir-mikir jenengan siap untuk ikut datengin dukun santet lagi. Pelayonnya kok. Ya lah, bijak ndelok rono ya gak cekelan Mas kan gak ben dadak. Cekelan Mas sing tenang Mas cekelan apa? Wis pokoknya ya awar-awar jerone nyoba jero ben kan redeg ya ben Iya, kalau kasih amalan sholawat, makanya jenengan yang penting ngamalin sholawat no pripun. mboten ono apa penting. Nanti diamalkan sholawatnya gitu. Karena sebenarnya ya, tontonan-tontonan yang kita sujukan itu, yang kita kasih tunjuk itu semuanya tujuan saya sebenarnya cuma satu, yaitu membumikan sholawat itu, supaya anak-anak muda, kan sekarang anak-anak muda orang tua senang membaca sholawat kayak gitu. Ya dari situ itulah itu. Dan baru kemarin juga saya punya grup jaranan juga saya punya. Ini juga punya ini Mas Agus ini pemilik jaranan ya. Jadi kita itu di sini itu ya background kita itu kan, makanya di depan padepokan saya itu backgroundnya itu kan Garuda. Ya, artinya ya Bhinneka Tunggal Ika, semuanya kita suka. Jaranan suka, itu silat kita suka, sholat juga iya, itu. Semuanya jalan lah gitu. Begini berarti jenengan kula paringi amalan sholawat ngoten nggih. Cekelane Mas. Cekelan. Kelek kok ya butuh cekelan barang iki. Aduh. Kayak kosongan Mas. Mau anjay Mas. Nggih, Pun. Saya paringi apa namanya? Pegangan ya, Kang ya. Pegangan ini sebenarnya semuanya hanya sarana sababiyah mawon sebenarnya, hanya sarana saja. Jadi bukan medianya ya. Gelangnya itu ya dari kayu biasa, kayak kayu bidara, di pasar juga ada, di hutan juga ada, di mana-mana juga ada. Kalau nanti saya kasih sorban ya, sorban itu ya sorban biasa, kain biasa beli di pasar ya ada gitu.
Jadi sebenarnya bukan medianya, bukan sababiahnya, tapi doanya. Tapi doanya. Kalau anak pesantren tentunya pahamlah dengan yang namanya tabarukan atau yang namanya mengambil barokah itu. Jadi ketika kita contoh ketika tasbih, kita berzikir dulu dengan asma makrofi selama 7 hari, lalu berpuasa, lalu diasmakan ke tasbih itu, Pak, insya Allah ada doa-doanya di situ. Jadi doa itu ada yang berbentuk ucapan, ada yang berbentuk tindakan, dan ada yang berbentuk barang. Semuanya keris ini ya. Ini keris ini dari Bupati Nganjuk ya. Keris ini. Jadi ini pun juga pemberian dari saudara-saudara yang datang itu, biasanya bawa keris, bawa apa itu dikasih ke saya. Nah, sebenarnya keris itu juga sebuah doa sebenarnya. Doa yang disanepkan dalam bentuk barang. Jadi orang yang membuat keris itu biasanya puasa dulu 41 hari. Lalu setelah itu nanti berdoa siapa yang menggunakan keris ini selamat kayak gitu. Jadi doa yang disanepkan dalam bentuk barang. Kadang-kadang kita kayak bikin cok bakal ini. Cok bakal itu juga doa. Doa yang disanepkan dalam bentuk barang. Karena gini, orang zaman dulu itu kalau suruh baca Arab itu agak-agak susah. Baca alhamdulillah bisanya hamdalah. Suruh baca bismillah bisanya semilah gitu. Karena tidak fasih di dalam berbahasa Arab, makanya bisa disanepkan dalam bentuk barang. Ada yang namanya innalillahi nanti disanepkan menjadi sangkan parane dumadi. Atau la haula wala quwata illa billah haqqullah itu disanepkan dalam bentuk apem atau dalam bentuk iwal-iwal. Iwal-iwal itu doanya itu la haula, tidak ada kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Nah, karena orang Jawa itu ngomongnya itu susah, jadi dibentuklah dalam bentuk barang. Kayak doa dalam bentuk barang yang lain biasanya bunga. Makanya ada bunga mawar, bunga kenongo, bunga kantil kayak gitu. Sebenarnya kalau mawar itu artinya itu kurang banyak, mewarna-warna itu kan. Ada kamu itu ada jadi sopir, ada jadi petani, ada jadi kuli. Orang itu berwarna-warna lah, nggak sama gitu. Terus itu juga ada kembang kenongo biasanya gitu ya. Ya urip itu boleh ngono, boleh gini. Kena ngono, kena gini. Hidup itu boleh seperti apapun umek itu, kerja apapun boleh. Jadi guru mau jadi apa, yang penting hatinya itu kantil, makanya dikasih kembang kantil. Yang penting hatinya itu kantil kepada Allah. Nah itu berdoa. Nah orang nggak ngerti, kadang-kadang hal semacam itu dikatakan syirik. Nah, karena apa? Karena nggak ngerti dunungnya itu, nggak ngerti dunungnya, akhirnya mensirik-sirikan gitu. Padahal kita itu hidup di tanah Jawa yang sebenarnya pelajaran-pelajaran ini adalah pelajaran dari para wali Allah. Ada yang seperti ini tadi, kembang kantil, kembang kenongo itu tadi dari Sunan Kalijogo, dari Sunan Kalijaga sebenarnya. Nah ini orang yang nggak ngerti dikira ini pelajaran dari agama lain, padahal bukan. Nah ini butuhnya memahami sesuatu hal secara kafah gitu. Makanya saya sering bilang kemarin kayak kejadian yang kemarin, tontonan yang kemarin itu kan sebenarnya artinya bahwa ketika kita jadi orang Islam ya tetap harus jadi orang Jawa. Jangan sampai ketika kita beragama Islam lalu membenci budaya kita sendiri. Itu makanya di Padepokan ini yang paling banyak saya simbol-simbolkan Jawa. Ada buto, yang gitu kan, ada nogo. Nogo itu artinya notorogo. Supaya kita itu menata diri. Jadi itu pelajarannya. Nah ini tolong diambilkan souvenir atau aksesoris kita untuk beliau. Mana hadiahnya? Oh iya, siap. Ini media-media atau saya minta tadi ya, cekelan. Nggih. Sebenarnya pegangan itu yang paling bagus itu secara batiniah, itu yang paling bagus adalah sabar dan sholat. Dan yang paling penting lagi adalah sholawat itu. Jadi 3 hal itu harus dipegang supaya hidup kita selamat itu ya harus sholat, harus sholawat, dan harus sabar 3 hal itu. Tapi karena jenengan minta untuk pegangan ya adalah ini saya kasihkan jenengan ini medianya nanti. Ini sebenarnya hanya media biasa. Ini adalah souvenir yang ada di Padepokan yang biasanya bagi yang mau saja gitu bisa memahari media ini gitu. Biasanya pada ngambil niat untuk sedekah pembangunan itu biasanya ada yang ambil ya, yang mau dan yang mampu saja.
Iki kula paring nih panjenengan, saya kasih ke panjenengan. Nggih. Yang penting hatinya harus tetap kantil di mata Gusti Allah ya. Nggih. Nah sekarang sebelum saya kasih ini untuk menyelaraskan sama diri panjenengan, sekarang madep sana. Siap. Dirasakan nggih? Nggih. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. wa ala alihi Sayyidina. wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sholli wa sallim sholli wa sallim wa barik ala wa barik ala sayyidina sayyidina Muhammadinin Muhammadin nuridati nuridati wasiri sari warisiras fi sairil fisairin asma'i asma'i wasyifati wasifati wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala sahbihi wasallim. wa sallim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, dengan izin dan ridhamu dengan izin dan ridhamu berikanlah berikanlah saya selamatan dohir maupun batin. batin. Biidnillah. Bismillah. Biidnillah. Bismillah. Biidnillah. Biidnillah. Nggih. Monggo, hadap sini lagi. Ini saya pakaikan ke jenengan nggih. Monggo dipakai dulu. Siap. Nggak apa-apa di luar. Tambah ganteng, Bu. Ya, pakai lagi. Biar sholat. Pakai surbannya. Tambah ganteng. Pun di sabarnya mawon. Ya, biar kayak Gus. Monggo. Jantenan. Jadi Gus. Ada kopiah enggak? Monggo dipakai, Kang. Kurang gede nggak? Kebalik. Betul. Nah gitu. Oh ya wis. Wis ganteng. Teh, anak sing nasir pripun, Bu? Aduh. Sing tenang. Sing tenang, Mas. Oh, Irita, terus ini nanti adunya sama unitnya diminum untuk bapaknya ya. Nggih.
Lo paringi mengke diujuk nih. Ditaruh di degan. Nanti ditaruh di degan terus dibakar. Diminumkan untuk bapaknya ya. Nggih. Monggo. Bismillah. Siap. Gelang, tasbih, sorban, kopiah, wes komplit. Dajjal. Sebenarnya semua media, semua amalan itu tidak bisa diatraksikan sebenarnya. Nggih. Kalaupun diatraksikan itu adalah hiburan. Sama kayak kita beli sendal. Sendal itu tentunya dipakai supaya diri kita tidak terkena duri atau paku, bukan untuk jajal-jajalan nginjek-nginjek paku. Ya lama-lama jebol, Nggih. lama-lama rusak. Nah tapi karena ini hiburan, supaya panjenengan juga bisa lebih menguatkan keimanan, bendak Melayu, gitu. Ini kita coba dulu ya. Mana ada beli nggak? Siap, monggo. Bawa ke sini. Kalau mori aja disuntek deh mori. Di Mori. Iya. Nah, taruh di sini terus belingnya disuntek. Siap-siap masuk rumah sakit. Suntek sini. Sing tenang Mas piye? Gimana? Sing tenang Mas. Sing tenang Mas. Tapi kok ngewel? Pun Apa gabe? Bismillah mawon, hati-hati. Zikir Allah. Yakin. Jalan. Sini 2 kali, 3 kali jalan pelan mawon. Kalau mawon. Ya. Coba lihatkan ke kamera, kakinya berdarah-darah. Mas Nemare. Satunya. Aman Mas ya. Aman. Mas. Wes dadak iki Mas. Mriki Mbak. Jalan pelan mawon. Wis, ngono guys. Sing tenang Mas piye? Coba kali lagi. Otak. Sing tenang Mas. Pun Kalau mawon. Siap. Terus monggo. Tutup. Sini. Ayo kita Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini wes siap ya Mas ya. Wes siap Mas. tenang Mas. Wes ready Mas. Ready. Wes ready. Kita mau berangkat untuk nemuin dukun santet sama Mas. Wes gak melayu dah nggih? Pun Siap pokoknya. Siap gimana kalau siap itu? siap Mas. Ini diganti sekarang, bukan info dana kenakalan sekarang, ganti info solawate Mas ya gitu. Info solawate Mas. Siap. Ben atine tenang Mas ya. Ben atine tenang Mas, arep bodoh.
Kenapa kok nyambung karo bodoh? Oh, duitnya disimpan di bodoh iki. Nggih. Kita berangkat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada orang tua, baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman. Hidup kita pasti selamat dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nanti monggo berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.